Halo Sobat Hijau, pada kesempatan kali ini saya Anita Rahayu Kurnianingrum ingin memperkenalkan kepada Sobat Hijau semua mengenai usaha pelestarian sumber daya alam atau yang biasa kita sebut dengan UPSA. UPSA adalah salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi luasan lahan kritis yang ada di Indonesia akibat penggunaan lahan yang kurang bijaksana. Apakah lahan kritis itu? Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun tidak dibudidayakan. Mengapa lahan kritis harus diatasi? Karena jika tidak diatasi, maka akan menimbulkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Oleh karena itu, RHL harus terus dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta meningkatkan produktivitas lahan. UPSA adalah salah satu bentuk dari RHL yang dilakukan melalui penerapan teknik konservasi tanah dan air dengan memadukan teknik vegetatif dan sipil teknis. Teknik vegetatif dilakukan melalui penanaman tanaman kayu-kayuan dan atau pohon HHBK dengan jumlah minimal 400 per hektar ditambah dengan tanaman semusim. Untuk penerapan sipil teknis dilakukan melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa teras, saluran pembagi, dan atau saluran pembuangan air. Manfaat diterapkannya UPSA. Selain menurunkan risiko terjadinya bencana, masyarakat yang menerapkan UPSA akan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga manfaat sosial budaya, dan yang keempat adalah kelembagaan. Yang pertama manfaat ekologi. Manfaat ekologi dengan diterapkannya UPSA adalah yang pertama memperbaiki struktur tanah, yang kedua menyimpan cadangan air, dan yang ketiga adalah menjaga kelestarian makhluk hidup. Yang kedua adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi dengan diterapkannya UPSA adalah adanya peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Dengan ditanamnya tanaman kayu-kayuan atau pohon HHBK, maka itu akan menjadi sumber penghasilan atau tabungan masyarakat di masa mendatang. Sedangkan tanaman semusim akan menjadi sumber penghasilan masyarakat untuk jangka menengah atau jangka pendek. Yang ketiga, manfaat sosial budaya. Dengan diterapkan UPSA, maka manfaat sosial budaya yang dapat diterima oleh masyarakat yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terjadi peningkatan ekonomi dan taraf hidup. Yang kedua, berkembangnya budaya gotong royong dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, diakomodasinya nilai-nilai masyarakat setempat, yakni dengan digunakannya jenis tanaman unggulan lokal dalam pelaksanaan usaha. Dan yang terakhir adalah berkembangnya budaya menanam pohon di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah kelembagaan. Pelaksana dari kegiatan UPSA ini adalah kelompok masyarakat, di mana melalui kelompok tersebut masyarakat berusaha mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, melalui kelompok tersebut masyarakat juga diberi bimbingan teknis, bantuan dan fasilitas berupa bibit dan sarana prasarana penanaman. Sehingga dengan diterapkannya UPSA, maka akan membentuk kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Yap, demikian pengenalan singkat kami mengenai usaha pelestarian sumber daya alam atau UPSA. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.